Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk yang menonton video ini. Juga kepada yang terhormat Ibu Prof. Rus selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pertama-tama, perkenalkan saya Noval Afif Sukses Rasidi dengan NIM 23020102041. Saya dari kelompok satu yang ditemani juga oleh rekan-rekan saya yaitu Mbak Teti Rianto dan juga Mbak Raseva. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan paparan mengenai hasil studi analisis kelayakan bisnis yang kami lakukan. Adapun usaha yang kami analisis yaitu CV Karya Mandiri Print and Go. Nah, ini merupakan sebuah unit usaha layanan fotokopi dan dokumentasi yang berlokasi di Kota Karawang. Presentasi ini akan menguraikan penjelasan dari latar belakang sampai dengan berbagai macam aspek-aspek yang nanti akan dijelaskan juga. Saya akan mulai dari slide pertama yaitu latar belakang. Kebutuhan akan layanan dan dokumentasi seperti fotokopi, cetak, dan penjilidan ini masih sangat tinggi, terutama di lingkungan pendidikan dan perkantoran. Meskipun pada era digital yang berkembang pesat ini, dokumen fisik tetap dibutuhkan. Kenapa? Karena usaha fotokopi seperti CV Karya Mandiri ini menjadi solusi yang relevan dan efisien untuk masyarakat Karawang. Nah, selanjutnya tujuan dan manfaat studi. Dari studi ini, tujuan yang kami dapati yaitu untuk mengetahui kelayakan usaha dari berbagai macam aspek ya. Seperti aspek pasar, aspek manajemen, aspek teknis dan operasional, aspek keuangan, aspek organisasi, dan juga berbagai macam aspek lainnya. Maka dari itu, studi ini diharapkan dapat menambah wawasan kami dalam perencanaan bisnis, bisa memberikan kontribusi juga terhadap kebutuhan masyarakat, serta menjadi inspirasi wirausaha yang berbasis kebutuhan real. Nah, pada slide ini ada tabel. Di sini tabel menampilkan nama usaha yang kami teliti yaitu CV Karya Mandiri Print and Go yang berlokasi di Desa Wanasari nomor 24 Teluk Jambe Barat, Kota Karawang. Produk yang ditawarkan yaitu jasa layanan fotokopi, print, scan dokumen, penjiritan, laminating, cetak kartu nama, dan juga berbagai macam cetak digital lainnya. Nah, keunggulan yang kami dapati yaitu layanannya cukup cepat, antar jemput dokumen bisa, terus bisa pemesanan online juga, serta tentunya harga bersaing. Pemilik dari usaha ini yaitu Mbak Teti Rianto sebagai mahasiswa Universitas Siber Asia dan juga saat ini satu kelompok dengan kami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari aspek organisasi dan manajemen. Kami dapati hasil yaitu struktur yang adaptif. Nah, badan usaha ini sudah berbentuk CV, yaitu Commanditaire Phenoscape, dengan legalitas yang cukup lengkap ya tentunya, seperti udah ada NIB, juga sudah ada NPWP. Nah, walaupun usaha fotokopi tetap ada struktur timnya, mulai dari owner yaitu Mbak Teti sendiri sebagai pengelola utama dan pengawasan harian. Lalu yang kedua ada admin dan juga keuangan, karena kan tadi sudah saya jelaskan yaitu ada pemesanan online ya, bisa melakukan pemesanan online. Nah, makanya ada admin dan juga admin keuangan. Serta yang ketiga tentu ada operator mesin fotokopi dalam melayani pelanggan. Terus juga walaupun ini usaha fotokopi, ada dari tim pemasaran ataupun promosi. Nah, promosinya ini biasa dilakukan di media sosial. Serta dari budaya kerja pun sudah cukup lengkap ya, seperti budaya kerja yang cukup kolaboratif, terus juga budaya kerja yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Nah, demikian pemaparan dari saya mengenai eh, pembukaan sampai dengan aspek organisasi dan manajemen. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Raseva. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan. Selanjutnya saya akan membahas tentang aspek pemasaran, menjangkau era baru. Proyeksi permintaannya itu cukup stabil dan juga tumbuh 5-10% per tahun. Ini juga didukung oleh digitalisasi layanan. Kemudian target pasarnya itu adalah mahasiswa, pelajar, dosen, karyawan, serta UMKM di sekitar Karawang. Strategi inovatifnya adalah melakukan promosi aktif di media sosial, kemudian ada layanan pesan antar dokumen, diskon dan juga program loyalitas pelanggan, serta kolaborasi dengan sekolah dan juga instansi. Next, ada aspek teknis atau operasi. Proses produksinya itu melalui pemesanan via WhatsApp atau email, atau bisa juga pengambilan secara langsung atau juga antar. Lalu teknologinya menggunakan mesin fotokopi digital, printer inkjet atau laser, dan juga menggunakan sistem pengelolaan file digital. Kapasitasnya itu 50.000 lembar per bulan atau sekitar 600.000 lembar per tahun. Ini scalable sesuai dengan permintaan. Lalu untuk pengelolaan limbahnya itu dengan cara daur ulang kertas, pengelolaan cartridge atau tinta ramah lingkungan, serta bekerja sama dengan vendor limbah. Selanjutnya adalah aspek sumber daya manusia. Tim kecil tapi kinerja maksimal. Jumlah SDM-nya itu kurang lebih 3 orang. Ini termasuk operasional, keuangan, dan juga pemasaran. Untuk sistem kompensasinya itu ada gaji pokok, insentif kerja, tunjangan transportasi. Dan untuk kesehatan dan keselamatan kerjanya itu ada SOP pelatihan serta fasilitas P3K. Untuk pengembangan sumber daya manusianya itu ada pelatihan berkala, evaluasi kinerja, serta penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Bisnis kecil, prospek besar. Modal investasinya itu menggunakan kombinasi antara modal sendiri dan juga pinjaman. Sedangkan untuk proyeksi laba ruginya itu pendapatan naik 10% per tahun dan biayanya naik 5% per tahun. Margin laba pada tahun pertama itu mencapai 25%. Sedangkan untuk profitability index-nya itu mencapai 2,63. Ini sudah sangat layak ya. Kemudian return on investment-nya dalam waktu 5 tahun itu kurang lebih 260%. Dan untuk break even point-nya kurang dari 3 tahun, arus kas positif sejak tahun pertama. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Teti Rianto. Oke, untuk selanjutnya aspek lingkungan hidup, yaitu dampaknya penggunaan kertas, tinta, kemudian listrik. Dan untuk pengelolaannya yaitu daur ulang, limbah kertas, pengelolaan limbah B3 yang seperti tinta dan cartridge sesuai dengan regulasi, efisiensi energi, penggunaan alat hemat listrik. Nah, untuk kepatuhannya sendiri ini menurut SPPL sesuai PP nomor 22 tahun 2021 tidak wajib andal. Aspek ekonomi sosial politik yang pertama yaitu dari aspek ekonomi. Yang pertama untuk menciptakan lapangan kerja, yang kedua mendukung ekonomi lokal, yang ketiga menambah efisiensi biaya dokumen bagi masyarakat. Dari segi sosial yaitu mendukung pendidikan, layanan inklusi yaitu antar jemput dan akses digital, dan terakhir itu memperkuat relasi sosial. Untuk aspek politik
yaitu patuh regulasi pemerintah dan memanfaatkan program UMKM yang seperti KUR dan OSS. Dari segi aspek yuridis ini, legalitas lengkap yaitu terdiri dari CV, NIB, NPWP, dan surat domisili. Jam operasional kami dari buka jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Itu dari Senin sampai dengan Sabtu. Sistem kerjanya yaitu job order, pembagian tugas jelas, dan pengawasan rutin. Oke, baik. Kesimpulan dan saran. Dari segi kesimpulan, CV Karya Mandiri Print & Go ini layak dijalankan dari seluruh aspek yang dianalisis. Potensi pasar stabil, operasional efisien, keuangan sehat, dan manajemen profesional. Untuk rekomendasi sendiri ini fokus pada inovasi layanan dan pengembangan pemasaran digital untuk pertumbuhan berkelanjutan. Untuk sarannya ini yaitu fokus pada pengembangan pemasaran digital, evaluasi berkala, layanan pelanggan. Dan terakhir, investasi, teknologi terbaru, dan efisiensi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.